Baik, kami akan lanjutkan pemirsa. Kita masih menunggu ya, Mbak. Ini kan tadi kita sama-sama melihat Presiden Biden dan Joe Biden menyambut Donald Trump dan juga Melania Trump. Ada sesi minum teh. Biasanya ini sesi minum teh ini siapa aja yang ada di lokasi dan ruangan tea time ini dan apa sih yang dibicarakan? Mengingat tadi kalau kayaknya tadi Donald Trump nggak senyum, kalau Biden sih senyum ya. Donald Trump nih kayaknya nggak ada senyumnya gitu. Mungkin masih dengan emosi kritik yang kemarin dengan keras disampaikan di kebijakan dan juga pemerintahan Biden. Bukan mustahil sebenarnya di dalam ruangan mereka nggak ngomong apa-apa. Kayaknya bisa jadi loh, bisa jadi nggak ada pembicaraan apapun yang substansial ya. Jadi ini courtesy menurut saya, courtesy dari Joe Biden. Joe Biden kan sudah bilang, saya ingin menunjukkan bahwa ada transisi kekuasaan yang damai. Nah, itu satu hal yang ingin dia tunjukkan sebagai legasinya dia. Tapi kembali sedikit tadi ke poin yang kita bahas sebelumnya ya. Mengingat bahwa pendekatan Trump ini kan akan tadi transaksional sekali ya. Mungkin satu hal yang harus kita cermati di situ adalah sebenarnya kalau dia pebisnis murni dan dia betul-betul orang yang paham dunia bisnis di tingkat global, harusnya dia menjaga stabilitas di banyak negara dong, supaya dia bisa mengamankan produknya diserap di banyak tempat kan gitu. Bukan hanya dia punya barang kan yang dijual atau diuntungkan. Kecuali kan? bisnisnya terkait dengan situasi tidak stabil. Nah betul, kecuali bisnisnya terkait dengan yang tidak stabil. Gitu misalnya, maksudnya Pak Sukamta. Iya, kan salah satu industri terbesar di negara itu kan industri persenjataan. Ya, jadi makin tidak stabil makin menguntungkan dan ekonomi bisa jalan. Nah, jadi memang dia tidak mewakili suara pebisnis secara umum sih sebenarnya. Itu yang pengen saya katakan. Jadi itu harus kita hati-hati juga, jangan kemudian kita merasa hanya karena dia seorang tokoh bisnis, kemudian tokoh bisnis lain di Indonesia merasa bisnisnya dia yang jelas. Bisnisnya dia yang diuntungkan ya. Yang pasti harus diprotek adalah personal interest dari Trump dan perusahaan yang dimiliki gitu ya. Tapi bagi kita, bagi negara Indonesia yang sebetulnya kita punya landasan yang lebih kokoh ya, bukan sekedar pragmatis untuk urusan bisnis, karena urusan membela negara yang dijajah ini, menghapuskan penjajahan itu kan konstitusi urusannya. Nah, saya khawatir karena nanti Trump akan memberikan tekanan-tekanan yang berat pada negara-negara yang terlibat atau mendukung itu. Nah, Indonesia ini perlu kembali kepada jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai kita ikut iramanya bisnis juga gitu loh. Karena kalau kita nggak ikut semua kemudian ini harus ujungnya adalah uang gitu maksudnya Pak Sukamta. Nggak semua bisa ada nilai-nilai idealisme yang perlu kita pertahankan dan kita perjuangkan. Ya, karena amanah konstitusi. Kalau semuanya hanya diukur dengan pragmatisme, dapat uang berapa atau dapat investasi berapa, nanti akan ada situasi di mana konstitusi kita tidak bisa dijalankan secara maksimum gitu. Oke, baik. Ya, kita akan jeda, kita akan bahas soal mungkin bisa bilangnya gertakan atau ancaman tarif 100%, terutama juga efeknya terhadap negara-negara yang bergabung di BRICS. Kami akan lanjutkan pemirsa pembahasan ini usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.